calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Mira. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi Bu, pada kegiatan kita pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Tujuannya nanti ketika Bu Mira melaksanakan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Mira. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu capai nanti ketika di kelas? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran yaitu mempraktek anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks anekdot tersebut. Baik, jadi ini materinya tentang teks anekdot ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Kemudian untuk pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dari siswa kira-kira apa Bu? Saya lebih menekankan pada keterampilan pada peserta didik karena nanti peserta didik akan merumuskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari teks anekdot tersebut. Baik, jadi nanti peserta didiknya langsung dieksekusi ya Bu? Iya. Kemudian nanti dalam pembelajaran Ibu akan menggunakan model pembelajaran seperti apa Bu? Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baik, jadi model pembelajaran berbasis masalah ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Dalam pembelajaran nanti Ibu pasti ada sintak-sintaknya dari model pembelajaran PBL ya? Iya, ada. Baik, kemudian untuk strategi pembelajaran Ibu menggunakan strategi apa? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran dengan mengutamakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini mungkin lebih ke arah diferensiasi konten dan proses. Baik, kalau untuk yang prosesnya gimana ya? Prosesnya nanti saya akan mempetakan siswa berdasarkan daya belajar mereka, yaitu audio, visual, dan kinestesiknya yang nanti akan saya berikan tugas yang berbeda-beda kepada peserta didik. Baik Bu, jadi untuk proses nanti Ibu akan memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang konten seperti apa? Kalau yang konten nanti peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Ada yang mencari di internet, ada yang berupa teks dan poster sesuai bakat minat peserta didik. Ya, baik Bu, pokoknya sesuai dengan gaya belajar peserta didik ya. Iya. Untuk penilaian nanti, penilaian seperti apa yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan tes tulis dari hasil tugas peserta didik. Saya juga akan melakukan penilaian sikap kepada peserta didik. Kemudian untuk sasaran kelasnya, Ibu nanti kelas berapa akan melaksanakan pembelajaran ini? Saya akan menggunakan kelas 2 PBS, kemudian di pukul 8 di hari Jumat. Baik Bu, nanti berarti di kelas 10 TBS di hari Jumat jam 8 ya Bu. Mungkin pertanyaan hari ini saya cukupkan dulu ya Bu. Nanti saya akan observasi ke kelas di hari Jumat ya Bu. Baik Bu Mira, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Goodbye.
ini dia singkat, tidak terlalu banyak. Tapi kalau dalam bentuk cerita seperti ini, dia bisa beberapa paragraf atau bisa beberapa percakapan, sehingga dia ini yang dalam teknik dia lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama dia ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, yang kelima ada di sini yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak ini dia menggambarkan isi teks sehingga pembaca bisa memberikan ilustrasi terhadap isi cerita. Berarti gambaran dia di sini, ya kan? Gambaran isi teks sehingga pembaca, kita yang membaca. Nah, supaya yang membaca bisa memberikan ilustrasi, bisa memberikan
pasti di akhirnya, di akhir kata itu ada koda. Kalau koda ini kita pakai kata yang tetap di akhir cerita. Cuma yang bedanya nanti di krisis reaksi. Karena di dalam cerita itu kita harus bisa mengambil kan paragraf atau teks di situ kan ada sambung-sambung. Nah, itu harus hati-hati. Jangan kalian sambung nanti pas yang di krisis, ini yang di krisis, kalian bisa ngambil di krisis. Ini kan kata percakapan ya. Nanti ada detail yang kamu percakapan. Teks yang dibagikan nanti ada yang percakapan. Jangan dibuat seperti ini nanti. Misalnya, ini kan tidak disambung. Kalau yang di paragraf kan disambung, tapi tetap harus kalian ulang dengan krisis sama reaksi mana koda. Ya, penyelesaian masalahnya di mana, awal masalahnya di mana, bentuknya di mana, masalahnya di mana. Jadi ulang. Ya, yang maju ke depan, yang pertama itu mau kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, ayo. Depan, kita observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah pertemuan yang lalu, saya telah melaksanakan kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya, yaitu Bu Mira. Dan pada hari ini saya didampingi oleh ibu pendamping, yaitu Ibu Ruhama Ubaina. Jadi langsung saja kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi di kegiatan pasca observasi kali ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol sedikit ya Bu, khususnya tentang kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin di kelas 10 tata busana. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah saya catat pada saat observasi kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Iya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya lega Bu ya. Namun ada beberapa hal yang belum sempurna dari pembelajaran yang saya terapkan di kelas kemarin Bu. Ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu dengan adanya observasi kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Ya sedikit agak tegang Bu ya. Mungkin awal-awal mungkin karena ada yang mengamati. Tapi alhamdulillah berikutnya sudah berjalan dengan lancar. Baik Bu, berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali untuk proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi dalam proses pembelajaran kemarin, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan untuk diferensiasi saya menggunakan konten yang anak-anak memilih sendiri tag yang berbeda-beda. Ada yang mencari di internet, ada yang berupa poster sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, dan juga menggunakan diferensiasi proses, jadi siswa dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baik, selanjutnya proses pembelajaran model PBL sudah terlaksana ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan sintak-sintaknya, dan peserta didik juga mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang Bu. Iya, di catatan saya juga sudah sesuai. Sudah terlaksana dengan baik, beberapa yang Ibu sampaikan di pra-observasi juga sudah terlaksana. Kira-kira hambatan apa yang Ibu alami pada saat proses pembelajaran berlangsung? Iya, untuk hambatannya siswa tidak semuanya aktif Bu ya di dalam kelas, karena mereka masih merasa takut untuk berpendapat, sehingga hanya siswa yang aktif saja yang berani berpendapat di dalam kelas. Iya, jadi keaktifan siswa yang belum menyeluruh ya Bu. Kemarin juga saya mengamati hal tersebut. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang membuat hambatan itu terjadi? Ya, mungkin saya kurang memaksimalkan siswa di kelas, karena saya hanya menanyakan pada siswa yang mau dan aktif untuk berpendapat, sehingga yang lain merasa aman-aman saja Bu. Iya ya Bu. Kira-kira ada lagi Bu? Tidak ada Bu, saya rasa cuma itu saja. Menurut Ibu, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Ya, solusinya saya akan memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak berani untuk berpendapat di kelas, dan saya akan menunjukkan siswa tersebut supaya mereka berani untuk
ikut berpendapat ketika proses pelajaran mengajar. Baik, jadi langsung ditunjuk anaknya ya Bu yang dituju. Jadi semua memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Kira-kira solusi ini kapan bisa Ibu laksanakan? Rencananya pada pertemuan berikutnya Bu, karena sudah saya buat dan sudah saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan yang kemarin. Saat Ibu melakukan observasi di kelas, jadi dengan adanya observasi saya jadi lebih tahu gimana kekurangan saya ketika saya mengajar di kelas. Iya, sangat luar biasa ya Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan sesuai dengan harapan. Dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah sangat luar biasa dalam menerapkan metode pembelajaran di kelas. Alhamdulillah semuanya sudah nampak ya Bu. Solusi yang Ibu sampaikan dapat terlaksana dengan baik, sehingga membantu pembelajaran Ibu lebih positif, mendukung potensi siswa yang berpihak pada murid. Saya rasa ini saja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mira yang sudah bersedia saya observasi. Baik, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah mengobservasi pembelajaran saya, sehingga saya tahu di mana kekurangan saya dan dapat saya perbaiki ke depan, sehingga nantinya pembelajaran di kelas saya menjadi lebih aktif dan maksimal. Oke, sukses selalu ya Bu Mira. Iya, sama-sama, Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.